Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube-nya Ki Ananda. Pertama-tama saya mau ngomong terima kasih buat Ki Ananda sudah mengundang saya untuk cerita-cerita di channel YouTube-nya Ki Ananda, memberikan kesempatan buat boleh cerita-cerita di sini nih. Dan semoga teman-teman yang lagi nonton sehat, bahagia selalu ya. Semoga terhibur. Um, Kayak Ananda kemarin DM saya, terus saya disuruh cerita gitu ya. Saya juga nggak pede-pede banget buat bercerita karena saya juga saya cuman seorang mas-mas biasa gitu. Jadi dan temanya juga bebas. Kalau ngomongin bebas kan bingung ya. Akhirnya ya udah deh, saya ngomongin apa yang jadi kegelisahan bagi diri saya gitu, yang mengganggu pikiran saya. Yang mengganggu pikiran saya adalah ini teman-teman. Saya sempat memiliki salah kaprah terhadap keinginan. Katanya sebagai umat Buddha kita nggak boleh tuh punya keinginan. Keinginan itu karena bisa menghambat perjalanan kita untuk menjadi sotapana atau mencapai nibbana atau keinginan itu sumber penderitaan. Wah banyak deh pokoknya deh pikiran-pikiran saya yang salah gitu tentang keinginan. Kok bisa salah? Iya salah karena setiap kali saya memiliki keinginan apapun itu, apalagi saya masih muda waktu itu ya, saya masih SMP, SMA, kuliah gitu, awal-awal kerja, usianya masih 20 tahunan gitu, 20 tahunan awal, sekarang kan 20 tahun plus 10 tahun, jadi udah 30 tahunan. Um, saya ngerasa setiap hari saya berdosa karena ya teman-teman pikir aja deh, masa iya sih kita setiap hari nggak punya kepinginan. Tadi saya keinginan makan minum boba mixwe, waktu itu apalagi masih kuliah gitu kan, bentar-bentar kepingin makan gado-gado, bentar-bentar kepingin belajar, bentar-bentar kepingin nongkrong, bentar-bentar kepingin bolos, kepingin wah macem-macem banget, kepingin main bola, kepingin pacaran, banyak banget kepinginannya. Dan setiap kali saya merasa itu tuh saya selalu merasa khawatir, saya merasa takut, saya merasa eh, apa namanya berdosa gitu. Jadi bukankah pikiran-pikiran khawatir, takut berdosa itu udah merupakan sebuah karma buruk ya buat saya yang sudah saya lakukan pada waktu itu gitu. Tapi memang kadang-kadang dan saya kan bukan orang yang benar-benar membaca literatur atau literasi dari Tipitaka gitu. Saya lebih banyak mendengarkan. Memang kita sebagai umat Buddha harusnya membaca gitu ya, dan ya sudah, saya waktu itu memang keterbatasan dan bukan keterbatasan, saya malas membaca. Sampai akhirnya semesta begitu baik, jawabannya tuh datang, tapi setelah beberapa belas tahun kemudian, yang mana tuh datang di beberapa tahun terakhir nih, mungkin 4-5 tahun terakhir gitu saya baru temukan jawabannya. Ternyata teman-teman, yang saya pikir waktu itu bahwa kalau umat Buddha nggak boleh punya keinginan, umat Buddha itu keinginan itu sumber penderitaan, itu tuh pandangan keliru ternyata sebetulnya. Setelah dibaca lebih lanjut, ternyata keinginan itu ada dua bahasa palinya. Yang pertama adalah tanha, yang kedua itu canda. Tanha itu kan nafsu keinginan. Tapi kalau canda itu niatan yang baik atau apa. Tapi dua-duanya sama-sama namanya keinginan. Bahkan saya sempat mendengar satu ceramah Bante gitu ya. Keinginan tuh kurang lebihnya, ini mohon maaf kalau saya ada salah, nanti boleh komen gitu ya, dibenarkan yang tahu lebih detail. Itu ada tiga, ada kama canda, terus ada apa canda, dan terakhir itu ada dhamma canda kalau nggak salah. Jadi apa sih itu? Um, Kama canda itu yang nggak baik memang. Nggak baik tuh contoh gimana sih? Contoh adalah saya pengen makan spesifik, makan ayam Kentucky original paha atas 2 plus kentang goreng ya. Jangan lupa pakai saus sambal. Nah itu keinginan makannya sih nggak apa-apa, tapi keinginan makan sespesifik itu tuh yang bikin menderita. Menderitanya kenapa? Satu, kalau nggak dapat kita pasti menderita jelas. Kedua, ribet banget kalau tiba-tiba kiri kanan nggak ada KFC. Kalau tiba-tiba di kiri kanan kita cuman ada Sabana Fried Chicken gitu. Ya itu kan bikin ribet diri kita gitu ya. Udah harganya juga berkali-kali lipat.
kemudian kalau nggak dapat kita menderita gitu teman-teman. Jadi itulah contoh keinginan yang membuat kita menderita. Yang kedua itu keinginan wajar. Nah ini saya juga dapatnya dari Yang Mulia Bante juga gitu. Pertama kali saya bertanya-tanya tentang hal ini karena saya bacain buku buat anak saya. Di buku itu tuh ada short story gitu. Sang Buddha minta minum kepada Yang Mulia Bante Ananda itu sampai 3 kali. Ananda, aku mau minum. Kata Ananda, Yang Mulia, Sang Buddha, sungainya kotor. Lalu Sang Buddha minta lagi sama Ananda, Ananda, aku haus, aku mau minum. Dikasih tahu lagi sungainya kotor. Terus minta lagi sampai 3 kali gitu loh. Pas saya baca cerita itu awal-awal tuh yang impresi saya, Sang Buddha bukannya udah mencapai penerangan sempurna ya, kok masih buat urusan minum aja nggak bisa sabar dikit sih, gitu pikiran saya. Tapi akhirnya keajaiban terjadi lah. Kalau diceritakan itu diambil airnya lalu airnya jadi bersih. Ceritanya kira-kira begitu. Lalu ada pesan moral dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau highlight di sini adalah teman-teman, Sang Buddha aja masih kok punya keinginan wajar, keinginan untuk minum. Kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan, kalau kebelet ya ke toilet, kalau ngantuk ya tidur gitu. Itu keinginan wajar gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba kepengen tidur ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ya masa keinginan udah gue mau tidur dulu terus kan nggak mungkin gitu. Itu ternyata itu keinginan wajar. Dan yang ketiga adalah keinginan untuk menjadi lebih baik. Kalau nggak salah namanya Dhammacanda kalau nggak salah. Jadi keinginan-keinginan dari dalam diri kita yang efeknya itu bikin kita lebih baik atau yang memotivasi kita untuk jadi lebih baik. Contoh, saya kepingin jadi ayah yang lebih baik, maka itu saya harus menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih sabar ke anak saya misalkan. Saya ingin menjadi suami yang lebih baik, jadi saya harus lebih bisa mengayomi istri saya, lebih bisa memberikan perhatian misalkan. Saya ingin menjadi anak yang lebih baik, saya harus lebih berbakti kepada ibu saya gitu. Itu keinginan-keinginan yang bikin kita jadi lebih baik. Dan kalau kita baca riwayat hidup Sang Buddha juga sama kok. Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan menjadi Buddha diawali dengan keinginan untuk menyelamatkan umat manusia. Dilanjutkan dengan keinginan mencari obat, keinginan menjadi pertapa, keinginan mencari guru yang terbaik, lalu menjelang pencapaian sempurna, keinginan, tekad kuat, semangat gitu ya. Kasar ngomong nih, itu kan bahasa-bahasa yang keren. Kalau kita ngomong pakai bahasa manusia yang kurang pas gitu ya, ngotot banget sih, nafsu banget, makin nafsu makin gak boleh loh. Duduk bertekad kuat untuk mencapai penerangan sempurna, kalau nggak akan bangun gitu. Jadi itu kan sebuah keinginan-keinginan yang baik, bahkan dikatakan juga bahwa canda itu atau keinginan yang baik ini itu adalah salah satu syarat untuk mencapai pantai seberang atau nibbana gitu teman-teman. Jadi sekarang kalau kita pengen jadi lebih tajir, kalau kita pengen jadi sumber rezeki buat orang-orang lain, pengen bermanfaat buat orang-orang lain, itu nggak apa-apa kok gitu. Saya pun dan kalau sekarang teman-teman ada yang masih ngerasa keinginan itu dosa, keinginan itu nggak baik, perbuatan buruk, ya nggak apa-apa juga. Tapi saya bercerita di sini teman-teman, saya pun begitu dan ternyata itu pandangan keliru loh. Itu bikin saya pribadi menderita, bikin saya juga nggak kemana-mana, bikin saya juga stuck. Saya mau maju malah dibatasi, dikungkung, malah saya khawatir, takut, merasa berdosa, merasa pokoknya nggak asik banget deh. Jadi sekarang kalau kita punya keinginan untuk jadi lebih baik, keinginan untuk jadi lebih tajir, keinginan untuk jadi lebih apapun, selama itu hal yang membuat kita jadi lebih baik, selama dimulai dengan niatan yang baik, kayaknya sah-sah aja dan malah itu baik buat diri kita, perkembangan kita sebagai manusia, baik itu batin maupun jasmani. Jadi kalau misalkan teman-teman ada komen, silakan komen di bawah, kita bisa ngobrol di komen sini atau di Instagram nanti sama Kiananda atau sama saya juga gitu. Semoga bermanfaat. Sehat selalu teman-teman, sampai jumpa.